Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita ingin membahas satu tema berkaitan dengan masalah lembaga survei. Kawan-kawan sekalian, tentang survei, terutama survei di bidang politik ya, beberapa tahun terakhir ini memang berkaitan masalah pilkada atau menjelang pemilu itu ramai benar. Lembaga survei itu menjamur ya di musim pilkada, di musim pemilu gitu loh. Dulu memang survei-survei itu sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan berbagai macam keperluan, terutama di bidang perdagangan misalnya atau bisnis ya. Survei terhadap tentang keperluan konsumen misalnya terhadap suatu satu barang gitu ya, satu produk dagang atau pertanian atau apa, untuk memotret kebutuhan masyarakat atau pendapat masyarakat terhadap barang itu, sekaligus juga sebagai upaya untuk kebutuhan data untuk di bidang pemasaran terhadap satu barang, satu produk gitu loh. Nah, demikian juga survei itu dilakukan. Survei itu biasanya dalam lembaga-lembaga ilmiah atau ilmu pengetahuan untuk mengembangkan suatu metode pengetahuan untuk mengetahui, terutama yang berkaitan masalah sosiologi ya, ilmu sosiologi atau ilmu-ilmu humaniora lainnya. Tetapi belakangan dalam konteks politik modern, dikatakan sebagai politik modern adalah survei dipakai juga di dunia politik untuk berkaitan masalah pendapat umum masyarakat atau kecenderungan masyarakat terhadap misalnya isu-isu yang berkaitan dengan pemilihan umum atau isu-isu politik gitu ya, terutama kepada kepala daerah, seorang calon presiden atau partai politik dan anggota parlemen atau calon kepala daerah, gubernur atau calon bupati, wali kota kalau kita di Indonesia ya, atau di dunia, untuk memotret awal tentang pendapat rakyat terhadap figur-figur tertentu yang dianggap layak, populer dan disukai oleh publik untuk didukung oleh partai politik, dicalonkan oleh partai politik sebagai calon presiden, calon anggota parlemen, atau mempromosikan partai tertentu untuk dipilih dalam pemilu dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, tetapi kita melihat beberapa tahun ya, bertahun-tahun terakhir ini di awal pemilu, bahkan yang paling ini adalah di pemilu pasca pemilu 2018, di mana terutama kaitan masalah pilpres ya, sangat kontroversi karena banyak survei yang mengatakan, ada juga surveyor yang mengatakan pada pemilu yang lalu itu Prabowo yang menang. Kemudian ada banyak juga survei-survei dari lembaga-lembaga survei tertentu yang sejak awal mengatakan bahwa Jokowi yang pemenangnya. Kita tidak tahu pasti, tetapi memang agak sulit memprediksi karena di daerah-daerah tertentu itu memang Pak Prabowo juga menang telak ya, dan Jokowi bisa kalah gitu. Nah, ininya. Nah, kita tidak tahu juga itu berkaitan masalah kejujuran pemilu, hasil pemilu apa berbasis pada kejujuran atau keadilan atau enggak, kita tidak tahu, kan hanya KPU yang tahu dan Bawaslu yang tahu persis. Nah, demikian juga ketika pasca pemilihan gubernur DKI ya, antara waktunya paling ramai ya itu adalah ada 3 calon, yaitu Ahok,
dengan pasangannya, kemudian Agus Harimurti dengan pasangan, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang kemudian berlangsung 2 putaran dan dimenangkan secara telak oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Saudara-saudara sekalian, pada saat itu kita semua tahu bahwa hampir seluruh lembaga survei yang populer ya, MS lembaga-lembaga survei yang populer lah, yang besar-besar dan populer, diduga didanai oleh berbagai, mendapat dana dari berbagai penguasa, bahkan diduga dari oligarki ekonomi yang berkuasa yang memiliki modal yang cukup besar, yang mengatakan semuanya Ahok yang akan menang. Tetapi ada 1-2 lembaga survei yang kira-kira lagi 2-3 hari menjelang pilkada mengatakan tidak, ini akan pemenangan saudara Anies. Bahkan ada 1 lembaga survei, saya masih ingat betul, cuma lupa nama lembaga survei itu karena tidak populer, 1 hari menjelang pilkada itu memprediksi Anies menang 15-17%. Dan itulah yang lembaga survei yang tidak terkenal itu yang yang sesungguhnya persis prediksinya gitu ya. Tapi kalau yang lembaga-lembaga survei yang sudah kayak punya Khodori, punya LSI ini dan itu semuanya bohong semua itu, termasuk saudara lembaga survei yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi. Nah, saudara sekalian, dalam kaitan dengan situ, akhir-akhir ini juga, setelah itu juga sebetulnya kita mengikuti bahwa setelah pemilu itu belum sampai setahun itu kemudian lembaga survei itu sudah mengeluarkan rilis tentang bahwa calon presiden yang akan datang pada pemilu 2024 dan mengatakan inilah pemenangnya, inilah akan pemenangnya, macam-macam lah. Yang kemudian kita juga melihat bahwa dari mana lembaga survei ini memperoleh uang, ya, memperoleh dana yang begitu, melakukan survei itu ya. Yang hampir setiap bulan kita direcoki oleh rilis berbagai hasil lembaga survei, sejak pendapat dari lembaga-lembaga survei tentang calon presiden yang akan datang. Akhirnya orang kemudian mencurigai, banyak pihak mencurigai ini apa, ini jadi dikatakan ada kelompok-kelompok yang berkepentingan, terutama yang mereka menguasai aset-aset ekonomi nasional, untuk ingin menggiring opini dengan menggunakan lembaga survei ini, membiayai lembaga-lembaga survei ini untuk supaya seperti Pak Jokowi dulu, supaya ke depan itu mereka bisa juga menentukan siapa calon presiden yang mereka harapkan gitu kan. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, kita ingin pada kesempatan ini juga ada beberapa pengamat ya, diantaranya misalnya ada kemarin itu ada berita dari seorang aktivis anti korupsi, saudara Ucok Sky Hadafi, mengemukakan bahwa lembaga-lembaga survei politik yang terutama untuk kaitan masalah pilpres, khususnya pilpres dan partai politik ya ke depan, itu mulai dia menganggap sudah mulai kehilangan pesonanya, daya tarik. Karena memang dapat dikata bahwa rata-rata lembaga survei yang besar itu disponsori oleh kepentingan oligarki ekonomi dalam kaitan yang mereka ingin mengatur bahwa lembaga-lembaga survei ini membiayai, mengatur dalam rangka membangun opini bahwa calon tertentu yang paling terbaik dan calon A, B, C tidak didukung, yang bagus, dan karena itu tidak didukung oleh rakyat misalnya. Nah, saudara sekalian, baiklah kita ingin sedikit membacakan pandangan Ucok Hadafi ini, seorang pemerhati dan aktivis anti korupsi ya, kita kenal anak muda yang dia mengatakan bahwa pasca reformasi, keberadaan lembaga-lembaga survei dalam berbagai konsultasi politik, baik pemilu, pilkada hingga pilpres, seolah menjadi rujukan dalam menentukan arah politik. Ya, jadi seolah menjadi rujukan, padahal kita sampai sekarang relatif tidak ada lembaga survei yang kita terkenal itu bisa secara terbuka mempertanggungjawabkan bahwa dana yang mereka peroleh dari mana. Hampir tidak ada. Kemudian misalnya segmentasi, siapa-siapa kelompok mana yang mereka wawancarai atau menjadi objek dari survei mereka untuk dimintai pendapatnya tentang figur-figur misalnya pilpres atau partai dan sebagainya.
Hampir dua hal ini yang hampir tidak pernah secara terbuka diungkap oleh lembaga-lembaga survei, sehingga banyak orang mempertanyakan bahwa hasil mereka yang memenangkan ini, kemudian memenangkan partai ini, kemudian memenangkan calon pilpres ini dan sebagainya, itu diragukan. Dan itu sudah terbukti misalnya di beberapa pilkada, misalnya gubernur DKI yang masih pilkada DKI yang masih hangat sekali, yang kelompok itu mengatakan bahwa pemenangnya apa semua nanti. Ternyata juga kan terbalik, tidak benar gitu loh. Bahkan jauh sekali margin ininya, 15% dia, 15-16% melebihi suara dari Ahok gitu. Anies Sandi melebihi perolehan suara Ahok, dan Ahok kalah telak pada saat itu. Yang tadinya mereka garang-garang oleh lembaga survei menganggap sebagai sangat kuat dan akan sebagai pemenang, keluar sebagai pemenang pilkada. Jadi banyak terbantahkan oleh, dan di mana, dan di tempat-tempat yang lain gitu ya, di berbagai tempat gitu ya. Nah, kemudian dikatakan di tengah derasnya arus keterbukaan informasi di era revolusi 40 ini, keberadaan lembaga survei kian kehilangan pesonanya, kata-kata pengamat politik dan pemerhati anggaran publik Ucok Sky Hadafi menilai keberadaan lembaga-lembaga survei saat ini sudah tidak lagi dijadikan rujukan masyarakat dalam menentukan preferensi politiknya. Publik punya caranya sendiri dalam mengelola informasi. Mengapa demikian? Akses media sosial yang kian terbuka membuat publik punya referensi sendiri dalam menentukan keputusan politiknya, termasuk menentukan pilihan capresnya, kata Ucok. Jadi lanjut dia, kekuatan lembaga survei dengan beragam jurusnya dalam mempengaruhi politik masyarakat sudah tidak efektif lagi. Yang mungkin 5 atau 10 tahun lalu bolehlah mereka bisa mempengaruhi masyarakat. Untuk saat ini rasanya sulit lembaga survei bisa mengarahkan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Lembaga-lembaga survei saat ini kian kehilangan pamor dan pesonanya. Nah, jadi itu yang seperti kita katakan tadi. Tapi kita coba lanjutkan dulu bahwa tentang pandangan Ucok Sky ini. Ucok menilai hal ini terjadi karena pangsa pasar politik tanah air masih dominan dihuni para elit politik yang berpikiran tradisional. Generasi old kan masih mengandalkan strategi politik berbasis emosional dan hitam putih. Jadi lembaga survei merupakan sarana paling relevan bagi mereka dalam merengkuh kekuasaan. Itu sah-sah saja. Hanya saja saya singgung tadi di atas bahwa era sudah berubah, di mana arus informasi dalam hitungan detik terus berubah atau dinamis. Jangan kedepankan kajian yang sifatnya parsial karena bisa berujung baku hantam antara rakyat. Itu tidak layak. Ucok juga mengaku kurang yakin dengan hasil sejumlah lembaga survei terkait beberapa capres yang dianggap belum maksimal elektabilitasnya. Banyak capres seperti Puan, AHY, dan Caimin elektabilitasnya kecil. Kalau kita berpedoman dengan lembaga survei, mereka harus out dari pertarungan capres. Lembaga survei lupa bahwa tokoh-tokoh itu belum memainkan jaringan masanya, memainkan isu populis dan kekuatan modal di belakang mereka. Hasil lembaga survei, kata dia, dalam beberapa kasus juga kurang akurat hasilnya. Contohnya kasus Pilgub DKI Jakarta. Waktu survei yang dijagokan menang Ahok. Bahkan lembaga-lembaga survei Jakarta begitu yakin Ahok menang. Sayang sekali isu rasis dan agama dimainkan. Lembaga survei tidak punya obat untuk mengobati isu tersebut. Jadi inilah dikatakan oleh seorang pengamat sosial politik dan pemerhati soal anti korupsi ya, anggaran tadi, Ucok Sky Hadafi mengatakan bahwa seperti sejalan dengan pikiran-pikiran kita awal tadi, bahwa lembaga survei ini lebih pada alat politik untuk mempengaruhi masyarakat dari keinginan politik kelompok tertentu. Tentunya yang kelompok yang dimaksud kelompok-kelompok yang oligarki ekonomi, penguasa ekonomi, yang ingin mengarahkan melalui lembaga ini sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat, untuk mengarahkan ke satu calon presiden atau pilpres di masa akan datang. Misalnya yang paling ini adalah akhir-akhir ini kita
di mainstream lembaga-lembaga survei itu ada 3 nama yang selalu di atas, yaitu yang pertama adalah Rashid Baswedan. Di lembaga survei yang mengatakan bahwa betul-betul Anies dianggap sebagai sebagai tokoh yang melampaui tokoh lainnya ya dari sisi survei. Misalnya Populi yang merilis beberapa waktu lalu merilis hasil surveinya. Kemudian ada lembaga yang mengatakan Prabowo Subianto yang masih cukup lebih tinggi daripada Ganjar maupun Anies. Bahkan ada yang mengatakan Ganjar malah sudah yang terakhir MRSC kalau salah itu sudah merilis sampai 30% meninggalkan mencapai publik menilai dan memberi dukungan elektabilitasnya sampai 30%, dan Prabowo cuma 16 dan Anies Prabowo cuma berapa ya? Prabowo sekitar 22 atau apa, atau kemudian Anies itu cuma 14-an gitu loh. Jadi pertarungan antar lembaga survei ini mana yang benar kita tidak tahu. Wallahu alam. 2 hal yang tadi saya katakan, hampir tidak pernah lembaga survei itu merilis secara jujur tentang dari mana mereka peroleh dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan riset itu atau survei itu. Yang kedua, bagaimana mereka mengambil sampelnya, di level mana, misalnya segmentasi dari sisi kelompok agama misalnya. Kalau kita pakai misalnya Muslim 87% ya, yang sisanya kurang lebih 13-12% itu non Muslim, maka segmentasinya apakah 75% atau 80% dipakai untuk mewawancara Muslim, kemudian yang kurang lebih 15% lah dipakai untuk yang Muslim misalnya. Muslim itu ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani kurang lebih 8-9%. Nah, apakah seperti itu sehingga diacak? Jadi kurang lebih misalnya mengambil Sahmin DKI, sampai di DKI itu misalnya ada 500 orang ya, atau 200 orang. Kemudian dari 200 orang tuh mana kalangan Muslim yang ini, yang modern, yang terdidik, yang tradisional, yang mana ya ini, yang kemudian Kristen berapa persen, berapa orang jumlahnya. Berdasarkan itu sehingga kita bisa melihat potret berdasarkan latar belakang agama atau identitas. Nah, kemudian ataukah bagaimana misalnya di Jawa, luar Jawa, Sunda misalnya berapa, kemudian di Jawa Tengah berapa dan sebagainya. Atau jangan-jangan ketika Ganjar 30 menit, sampel dari 1000 itu diambil misalnya 60%-nya diambil di Pulau Jawa, terutama di Kota Semarang dan sekitarnya. Kita tidak pernah dibuka ya, kita tidak tahu gitu loh. Nah, tetapi alat survei ini itu dipakai sebagai alat untuk, ya tentunya mungkin ada 1-2 survei yang menjaga integritasnya ya. Tetapi mungkin dari segi dana dan apa-apa, mungkin dari satu kelompok tetapi tetap juga mengatakan bahwa tidak, yang begini sesuai jujur mengatakannya, dan tokoh yang dimaksud surveinya seperti ini gitu. Bisa mungkin ada seperti itu, tapi ada juga yang jor-joran yang waduh itu tidak masuk akal kadang-kadang kita membacanya gitu ya. Karena kita juga menyelami misalnya dengan pendapat masyarakat di lapangan tidak berbeda jauh dengan apa yang ditampilkan oleh lembaga-lembaga survei itu. Nah, misalnya orang-orang yang sangat calon-calon presiden atau capres atau kepala daerah yang sangat yang sangat tidak terdidik lah, atau dia kalau incumbent dia pernah memimpin misalnya, tapi dia tidak punya prestasi tapi masih tinggi, surveinya sangat tinggi gitu ininya, tapi tidak ada prestasinya apa-apa, malah cenderung dia mengabaikan tugas-tugas misalnya ketika pemerintah, tapi surveinya tinggi gitu loh. Ini dari mana gitu loh. Jadi tidak relevan antara apa yang kita lihat sehari-hari program-programnya dengan apa yang dirilis oleh lembaga survei. Misalnya. Jadi kemudian di daerah-daerah misalnya ada lembaga, ada kepala daerah, calon kepala daerah yang sekolahnya tidak sekolah misalnya. Sekolah cuma SMA gitu pun tidak jelas bagaimana cara lulusnya dan lain sebagainya. Tapi karena mereka dibiayai oleh oligarki, orang tertentu yang punya modal, supaya mudah dikendalikan nih orang, dibiayai full orang itu, kemudian sebagai pemenangnya. Akhirnya menang gitu loh. Yang bersangkutan tuh menang gitu ya. Karena dengan modal yang dikucurkan supaya mudah diatur, orang ini mudah diatur. Karena mereka
kecenderungan orang-orang yang pemodal, baik pemodal politik yang bersifat dalam konteks nasional maupun di daerah, itu kan kecenderungan pemodal itu kan memodali orang-orang yang tidak pintar, yang kapasitasnya bukan kapasitas negara lah, bukan kapasitas pemimpin nasional, tapi dibiayai habis, di framing, dibentuk medianya, di luar biasa, diarahkan ke situ bahwa orang ini hebat dan bagus dan lain sebagainya, sampai harus masuk gorong-gorong misalnya, itu dianggap merayat, makan bakso di pinggir jalan dianggap merayat, duduk-duduk di pinggir sawah dianggap merayat, maka di framing habis bahwa inilah pemimpin masa depan gitu loh, oleh media, ditunjang oleh lembaga-lembaga survei yang dibiayai oleh para kelompok kepentingan pebisnis misalnya, atau pemodal besar ini, atau yang kita kenal dengan oligarki, sehingga rakyat pun dibohongi, dikelabui bahwa oh inilah pemimpin yang hebat, dan rakyat pun ikut terkelabui atau terbohongi dan memberi dukungan ke calon yang bersangkutan, seperti yang diinginkan oleh para oligarki atau para oligarki ekonomi, pemodal, untuk supaya rakyat memberi dukungan sesuai dengan keinginan mereka terhadap figur yang mereka giring itu, dengan sekali lagi lembaga survei sebagai salah satu alat propaganda, alat penyebar kebohongan, ya, bukan alat untuk mengukur secara jujur, sebagai alat, bukan alat sebagai parameter dukungan masyarakat terhadap figur yang bersangkutan, sehingga dari situ bisa dibenahi apa yang harus dilakukan terhadap figur yang bersangkutan, supaya rakyat secara pure murni memberi dukungan terhadap figur yang bersangkutan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan oligarki. Nah, kalau kita lihat seperti yang dikomentari oleh Ucok Sky Hadafi tadi, kan seperti itu. Bahkan rakyat sudah mulai tahu bahwa banyak survei yang kerja-kerjanya diduga dimodali oleh para oligarki ekonomi, dimodali oleh kelompok-kelompok pebisnis kapital, untuk memframing rakyat atau memframing orang tertentu yang mereka dukung, untuk juga melakukan propaganda di media, dan kemudian kadang-kadang mereka menyembunyikan yang sesungguhnya sebetulnya paling tinggi siapa, tetapi mereka menurunkan orang itu, kemudian menaikkan orang yang mereka kehendaki, yang sebetulnya tidak dikehendaki oleh rakyat itu, kemudian membuat program lain di luar itu, tentunya bukan lagi lembaga survei, tapi atas temuan lembaga survei, untuk menghajar calon-calon yang akan mengganggu kompetitor yang dianggap akan mengganggu atau melampaui atau mengalahkan calon mereka yang mereka framing seperti dewa itu. Nah, itu yang terjadi. Makanya kita bisa lihat di berbagai, di YouTube, di Twitter, di media-media sosial, di media online, saling hantam mulai dari sekarang, padahal pilpres masih jauh gitu loh. Dan inilah kekuatan pemodal, orang-orang yang mencoba untuk bermain, bahkan bukan sesuatu yang asing lagi, bahwa inilah cara pemodal atau pengusaha-pengusaha yang punya kapital besar untuk menentukan siapa pemimpin suatu negara atau negeri, termasuk di gubernur maupun pilkada, di gubernur maupun bupati, bahkan di tingkat nasional, termasuk partai politik. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, berbeda jauh misalnya dengan survei yang dilakukan oleh negara-negara yang menerapkan demokrasi modern yang jujur, ya, yang berbasis pada kejujuran dan keadilan. Kita ini, negara kita ini, taruhlah misalnya KPU itu dalam konstitusi kita itu dia harus bekerja berdasarkan dasar kejujuran dan keadilan di dalam, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kita ini di dalam hal mengelola politik, taruhlah misalnya dalam pemilu gitu ya, bahkan hampir seluruh aspek politik itu dengan lembaga survei dan lain sebagainya diduga. Tentunya dalam hal ini tidak semua lembaga survei. Lembaga survei bagi orang-orang tertentu itu dipakai untuk memotret tentang peta
dukungan rakyat terhadap ini, kemudian kalau memang di sini masih kira-kira program apa lagi yang ini kemudian dibangun lah, bukan dengan menggunakan uang yang jor-joran untuk membayar, selanjutnya misalnya membayar rakyat, menggarang rakyat dan lain sebagainya untuk memenangkan pertarungan. Dan itu yang akan demokrasi nistah kita, seperti demokrasi yang dicoba untuk dinistakan ya oleh kelompok-kelompok haus kekuasaan yang berlebihan, sehingga dengan berbagai macam cara dilakukan untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, termasuk menggiring lembaga-lembaga survei yang tidak punya kelompok-kelompok lembaga survei tertentu yang tidak jujur secara ilmiah, tetapi memanipulasi berbagai data untuk membohongi publik, merekayasa publik, walaupun oleh karena itu mereka selalu mengatakan bahwa ini politik kan persepsi, gitu-gitu. Jadi mereka menciptakan persepsi yang mempengaruhi persepsi publik, menggiring persepsi publik terhadap figur-figur tertentu, walaupun figur itu dianggap tidak memiliki kapasitas, bahkan prestasi apapun di dalam kerja dia, baik sebagai ketika menjadi pejabat atau menjadi apa gitu loh misalnya. Nah, jadi tidak kelihatan kemurnian pikirannya, kecerdasannya, atau ketokohan dan kelayakan dia sebagai seorang pemimpin negara di masa yang akan datang, sehingga menjadi kebanggaan bagi suatu negara termasuk kita Indonesia, bagi rakyatnya, dan lebih pada itu bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyatnya, bukan sekadar perilaku-perilaku yang dianggap misalnya itu tadi kita katakan duduk di pinggir comberan atau duduk di pinggir sawah atau pergi ke pantai kemudian selfie sehingga dianggap itu ini pemimpin yang merakyat, atau melempar kaos-kaus dari atas panggung misalnya kepada orang kepada masyarakat gitu, itu dianggap pemimpin yang merakyat tanpa ada prestasi apapun. Nah, tanpa ada prestasi apapun ketika mereka memimpin. Nah, tapi oleh lembaga survei memoles sedemikian rupa bahwa inilah pemimpin yang merakyat, inilah. Jadi lembaga survei mestinya dia independen ya dalam melakukan aktivitasnya, tetapi dia sudah bagian dari tim sukses, makanya ketidakjujuran dan tipu-tipu di publik sebagai sesuatu yang benar. Nah, baik, itulah sebetulnya yang kita sesalkan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan, sehingga banyak orang juga mengatakan bahwa bahkan di media sosial rame katakan bahwa orang kadang-kadang mencari isi perut saja, itu dengan cara memanipulasi dan menipu publik, tampil memuja-muja sesuatu pada itu tidak benar, dan selanjutnya kemudian melakukan gerakan-gerakan walaupun secara tidak langsung terhadap orang tertentu, memframe orang tertentu bahwa orang ini di belakangnya ada begini dan lain sebagainya, hanya untuk menjatuhkan orang lain. Nah, inilah cara-cara berpolitik yang sangat tidak beradab, cara berpolitik yang kita katakan negara demokrasi, tapi para elit surveyor ini kan rata-rata akademisi nih, justru tidak memberi bimbingan, memberi panduan etik maupun panduan pemikiran yang mencerahkan dalam konteks politik pilpres, tetapi hanya demi kepentingan isi perut mereka, mereka bisa membohongi masyarakat, publik, dan berupaya untuk menyodorkan figur yang sebetulnya diduga bisa berbahaya bagi bangsa, karena berbahaya karena hanya mengandalkan pencitraan dan bisa kembali membohongi rakyat kembali seperti yang sebelumnya, ya, membohongi rakyat, menipu, dan kebijakannya itu tidak memihak pada rakyat, dan mereka tidak segan-segan walaupun tidak melalui tangan itu, menggunakan tangan lain menyerang orang lain, calon-calon yang lain, dengan mengatakan calon yang lain itu terlalu pro kanan dan sebagainya, terlalu pro Islam lah. Dan itu yang melakukan orang-orang Islam, padahal 87% dari negeri kita ini, penghuni negeri kita ini, Republik Indonesia, itu adalah Muslim. Pejuang kemerdekaan adalah para pahlawan Muslim.
sultan-sultan di daerah di Maluku Utara, di NTT, di NTB, kemudian ada Jogja, Kesultanan di Makassar dan lain sebagainya, adalah mereka yang beragama Islam yang melawan penjajah pada waktu itu. Nah, jadi saya heran gitu ya. Saya heran dengan orang-orang yang selalu menebar kebencian terhadap Islam atau Islamofobia, padahal dia adalah Muslim sendiri. Kalian pikir kalian akan hidup untuk selamanya. Satu hal yang kita perlu ingatkan supaya kita selalu juga, walaupun tidak 100% Anda jujur, tetapi Anda jangan membohongi, menipu manusia. Sesungguhnya dengan cara-cara yang nista melalui misalnya survei misalnya, atau karena Anda ingin yang bersangkutan harus menang misalnya dengan berbagai macam cara sehingga Anda menipu publik misalnya, atau memfitnah orang-orang Islam sendiri atau orang-orang tertentu yang mencoba untuk menjalankan agamanya dengan konsisten. Anda mengatakan mereka adalah teroris, Anda mengatakan mereka adalah kelompok yang bertentangan ingin merubah negara Pancasila dan lain sebagainya. Dengan cara-cara itu Anda sesungguhnya telah menipu dirimu sendiri, membohongi dirimu sendiri, dan Anda harus tahu bahwa ada fakta dalam kehidupan bahwa tidak selalu orang tidak akan pernah hidup untuk selamanya di dunia ini, tapi dia akan setiap hari kita diperlihatkan secara kasat mata bahwa ada kehidupan dunia ini akan berakhir dan akan Anda lanjut dalam perjalanan berikutnya. Dan menurut agama, perjalanan berikutnya, sukses tidaknya dalam perjalanan kehidupan berikutnya setelah kematian tergantung pada kehidupan kau di dunia. Jaga mulutmu, jaga kata-katamu, jangan pikiran kotormu. Hiduplah, kalaupun kau jalankan sebagai tugas-tugas aktivitas kita sehari-hari. Mungkin ada siasat, tetapi siasat tidak dengan melakukan penghancuran, fitnah, menebar fitnah kepada orang-orang yang misalnya memilih karena kesamaan agama, memilih karena kesamaan etnis, memilih karena kesamaan misalnya kelompok, misalnya Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Itu hal yang wajar. Jadi saya ingin keluar sedikit dalam kaitan, tetap masih dalam kaitan dengan ini, soal ini, bahwa sebetulnya yang dimaksud kata politik identitas, ya, orang yang menggulirkan dan menyerang orang memilih karena kesamaan agama, kesamaan organisasi, kesamaan etnis, atau kesamaan apalagi karena berkawan dan lebih percaya pada keyakinan, itu sebetulnya mereka yang minoritas. Ingatkan, orang yang menggulirkan dan menyerang orang yang memilih, mendukung karena secara politik mendukung kepemimpinan, mendukung partai karena ada kesamaan gitu ya, kesamaan ini, itu sesungguhnya mereka itu minoritas, takut kalah gitu. Karena itu menyerang orang yang misalnya memimpin pemimpin Islam misalnya, itu menyerang, itu dianggap bahwa politik identitas dan sebagainya. Betul bahwa orang memilih dengan politik tanpa kebencian tentunya, ya, tanpa menyerang orang karena agama, menyerang orang karena suku dan sebagainya, itu betul tidak boleh, dan karena itu penyerangan itu ekspresi kebencian, kemarahan. Tetapi orang dengan sadar bahwa memilih, lebih percaya, misalnya memilih karena gagasan kepintaran juga ya, banyak orang modern ya, ada karena pendidikannya, dia memilih orang yang cerdas, pintar, sebagainya, dan jelas pemihakannya ketika berkuasa, memihak kebijakan-kebijakan tidak merugikan rakyat banyak, itu yang kemudian dipilih. Tentu ini langkah pemilihan seperti ini kan mereka yang terutama mereka yang terdidik. Tetapi mereka yang belum, hanya karena tingkat pendidikannya terbatas, kemudian kehidupan kesejahteraannya juga masih terbatas, tapi mereka bisa menilai, misalnya si A ini karena sama-sama ini kita pilih yang ini, kemudian tapi berdasarkan misalnya kepercayaan agama, dianggap agamanya bagus ya kita pilih, dianggap kebijakannya bagus kita pilih ini, dianggap dia dari sini, dia Muhammadiyah atau NU atau yang lain kan pilih ini. Itu tidak salah, dan itu di mana-mana. Itulah demokrasi.
di dunia internasional negara demokrasi yang paling maju seperti Inggris, Amerika, dan taruhlah negara-negara barat juga seperti itu. Nah, jadi jangan Anda menyerang orang dengan katanya menggunakan politik identitas, tetapi sesungguhnya itulah cara kamu, cara orang lain atau cara kamu untuk menyerang orang. Padahal sesungguhnya kamu menggunakan itu, mengolah itu untuk menyudutkan orang gitu. Nah, oleh karena itu sebagai orang-orang yang beragama saya nasihatkan supaya udahlah ada kesadaran. Anda berbohong tetapi bisa terukur lah. Jangan membombardir, membohongi begitu banyak orang yang pada akhirnya juga nanti kita akan mati. Tidak akan hidup selama-lamanya. Uang yang kau dapatkan dari sponsor-sponsor sebagai lembaga survei itu akan kau tinggalkan semuanya, dan sebentar juga kau akan mati. Cepat atau lambat. Semua kita akan mati. Oleh karena itu kita diminta supaya kita berbuat yang terbaik sepanjang hidup kita, supaya kita dalam perjalanan kita pun adem, sesuai bahagia di masa-masa ke depan. Saya kira itu saudara sekalian perbincangan kita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, share dan like, komen channel ini, karena kesediaan dan ketulusan Anda subscribe, share, komen dan like channel ini sangat terbantu pada kelanjutan dari channel ini, sangat terbantu pada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.